MSCI resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market. MSCI resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market dalam Global Market Accessibility Review 2026. Di saat yang sama MSCI juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana sorotan utama kali ini menyangkut transparansi, kualitas informasi, struktur kepemilikan saham hingga integritas proses pembentukan harga di pasar. Dalam Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pada Jumat 19 Juni 2026 waktu Indonesia, MSCI resmi mempertahankan Indonesia dalam kategori emerging market. Keputusan ini menjadi kabar positif bagi pasar modal domestik karena mengurangi kekhawatiran mengenai potensi penurunan status Indonesia menjadi frontier market yang sebelumnya sempat menjadi perhatian pelaku pasar dan investor global. Meski demikian, MSCI juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait aksesibilitas dan kualitas pasar modal Indonesia. Sorotan utama kali ini tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknis pasar, tetapi juga menyangkut transparansi, kualitas informasi, struktur kepemilikan saham, hingga integritas proses pembentukan harga di pasar. Temuan tersebut membuat kebijakan index freeze yang telah berlaku sejak akhir Januari 2026 masih dipertahankan hingga evaluasi lanjutan pada 23 hingga 24 Juni 2026. Adapun sejumlah catatan MSCI diantaranya dari sisi aspek kesamaan hak bagi investor asing. MSCI menyebut informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris. Dari aspek pasar falas, MSCI menilai pasar falas offshore efisien belum tersedia dan masih terdapat pembatasan transaksi. Dari sisi aliran informasi, isu transparansi dan keterbukaan informasi masih menjadi sorotan. Sedangkan dari sisi regulasi pasar dan registrasi investor, MSCI memberikan nilai positif karena regulasi pasar dinilai memadai dan proses registrasi investor relatif baik. Meskipun mayoritas indikator aksesibilitas pasar masih memperoleh penilaian positif, MSCI secara khusus menyoroti penurunan kualitas information flow Indonesia. Penilaian ini menjadi perubahan paling signifikan dalam review tahun ini. Di tengah banyaknya catatan dari MSCI, banyak aspek fundamental pasar Indonesia masih dinilai kuat. Indonesia tetap memenuhi kriteria ukuran dan likuiditas pasar yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas negara berstatus frontier market. Oleh karena itu, risiko kehilangan status emerging market saat ini dinilai relatif rendah. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu harga minyak Brent melonjak lebih dari $1 per barrel pada peragaan di awal pekan di hari Senin 22 Juni 2026 seiring meningkatnya ketidakpastian dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung pada akhir pekan lalu. Kenaikan harga minyak terjadi setelah pertemuan pejabat kedua negara dalam kerangka kesepakatan damai sementara menghadapi sejumlah hambatan yang memicu kembali kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global. Harga minyak Brent tercatat naik 1,35% menjadi $81,66 per barrel. Sentimen pasar turut dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk pernyataan yang saling bertolak belakang antara Washington dan Teheran terkait dengan arah negosiasi. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance diketahui bertemu dengan pejabat Iran pada Minggu 21 Juni 2026 dalam pembicaraan awal di bawah kerangka kesepakatan damai sementara. Namun situasi tetap tidak menentu setelah Presiden Donald Trump mengancam kemungkinan eskalasi kembali jika kesepakatan gagal tercapai. Di sisi lain, Iran juga dilaporkan kembali menutup Selat Hormuz dan kondisi ini menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami dan kita akan kembali ke informasi terkait dengan PT Jolin yang tadi yang berencana untuk kemudian membagikan dividen. Dan pemirsa, informasi ini kita sampaikan emiten CPO PT Jolin Agro Rakyat Tbk memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 60 miliar rupiah dari laba bersih tahun buku 2025. Ya, keputusan tersebut disetujui para pemegang saham dalam RUPST yang digelar pada Rabu 17 Juni 2026. Direktur PT Jolin Agro Rakyat Tbk, Temi Iskandar mengatakan para pemegang saham telah menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk pembagian dividen kepada para pemegang saham. Selain menyetujui penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menerima laporan tahunan direksi mengenai jalannya usaha perseroan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025. RUPST turut mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2025
yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. PT Integra Indo Kabinet Tbk membidik pertumbuhan pendapatan konservatif hingga 10% pada tahun buku 2026. Ya, target pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi perseroan yang gencar melakukan diversifikasi pasar. PT Integra Indo Kabinet Tbk membidik pertumbuhan pendapatan konservatif di kisaran 5% hingga 10% secara tahunan pada tahun buku 2026. Target pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi perseroan yang gencar melakukan diversifikasi pasar guna mengurangi ketergantungan dari Amerika Serikat. Direktur PT Integra Indo Kabinet Tbk Wang Sutrisno menjelaskan sepanjang 2025, industri furniture ekspor tertekan kebijakan tarif retaliasi Amerika Serikat hingga 19% yang memukul segmen furniture kelas middle low. Merespon hal tersebut, Persero mengalihkan fokus ke produk kelas menengah ke atas dan memperkuat segmen building komponen. Selain sektor manufaktur, manajemen menyebut Persero bersiap mengamankan sumber pendapatan baru lewat transformasi bisnis kehutanan menjadi proyek konservasi, restorasi, dan perdagangan karbon. Segmen ini berhasil menyumbang pendapatan yang angkanya masih relatif kecil pada kuartal 1 2026. Sementara itu terkait posisi keuangan hingga kuartal 1 2026, manajemen menyebut fundamental neraca keuangan perseroan tetap sehat dengan total aset melampaui 8 triliun rupiah, ekuitas 4,5 triliun rupiah, rasio lancar 1,8 kali, serta rasio utang terhadap ekuitas yang konservatif di angka 0,76 kali. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kinerja keuangan emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS tertekan pada kuartal pertama tahun ini. Meski demikian, peluang perbaikan kinerja masih terbuka pada sisa tahun ini seiring harapan peningkatan produksi dan penjualan batubara. PT Golden Energy Mines Tbk mencatatkan penurunan kinerja keuangan pada kuartal pertama 2026. Pendapatan usaha perseroan turun lebih dari 10% secara tahunan menjadi 582 juta dolar Amerika Serikat. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga menyusut hampir 30% menjadi 79 juta dolar Amerika Serikat. Penjualan GEMS masih didominasi pasar ekspor dengan kontribusi lebih dari 342 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan kinerja GEMS dipengaruhi koreksi harga batu bara global serta keterlambatan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB produksi batu bara. Meski begitu, GEMS masih memiliki peluang memperbaiki kinerja pada semester kedua tahun ini jika relaksasi RKAB dapat direalisasikan dan peningkatan produksi berjalan sesuai target. Tahun ini GEMS menargetkan produksi dan penjualan batu bara di kisaran 54 hingga 58 juta ton, namun target tersebut berpotensi terganggu jika persetujuan RKAB kembali terlambat atau harga batu bara global melanjutkan tren pelemahan. Pengamat pasar modal Kiswoyo Adijo menilai perseroan perlu meningkatkan efisiensi dan menjaga volume produksi agar Pengamat pasar modal Kiswoyo Adijo menilai perseroan perlu meningkatkan efisiensi dan menjaga volume produksi agar dapat mengimbangi risiko penurunan harga komoditas energi. Ia menyebut saham GEMS menarik dicermati dengan target harga wajar di level Rp7.500 per saham. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.